Hai anak-anak. Baik, kembali lagi dengan Ibu Jona di sini. Nah, apa kabar kalian? Ibu Jona harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di video ini kita akan membahas yaitu tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Sekarang perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, mari kita baca wacana berikut ini. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu bertani garam. Nah, sekarang kalian simak ya. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, bacaan ini diambil dari www.bobokidnesia.com. Tadi kan kita sudah membaca wacana di depan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bahan dasar pembuat garam adalah bahan pembuat garam apa tadi? Yaitu air laut. Lalu yang kedua, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Kalimantan, Bali atau Sulawesi? Yaitu Pulau Sulawesi. Yang ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap, membeku, atau mencair. Yaitu menguap. Jadi dari air laut terkena matahari, sinar matahari, lalu air lautnya menguap. Yang keempat, pernyataan yang benar di bawah ini adalah yang A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Yang B. Air garam yang dihasilkan bersih. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. Atau agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim hujan. Yang mana ya yang tepat? Yaitu yang A.
air menguap karena terkena sinar matahari. Lalu yang kelima, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah tadi 210 hari, minggu atau bulan, yaitu hari. Pintar. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, sekarang bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dan buatlah dalam bentuk cerita bergambar. Yang pertama tadi yaitu bagaimana proses pembuatan garam, yaitu petani membuat petak-petak tambak di pinggir pantai. Nah, lalu yang kedua adalah tambak dibuat diisi air laut. Setelah air laut menguap akan menjadi kristal-kristal garam. Lalu yang ketiga yaitu setelah sekitar 7 bulan atau setelah selesai musim kemarau, maka garam dipanen. Nah, ini setelah 210 hari ya, maka garam siap dipanen. Lalu yang keempat adalah garam siap dipanen, selanjutnya dijual ke pabrik-pabrik baru, diproses ditambah iodium begitu. Nah, ini adalah cara proses pembuatan garam. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam itu berapa menit ya? 1 jam itu adalah 60 menit. Ingat ya, 1 jam adalah 60 menit. Maka jika diperlukan 2 jam, maka 2 dikali 60 menit. Berapa 2 dikali 60? Yaitu 120. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini diketahui ada 90 menit. Lalu yang ditanyakan adalah dalam satuan jam. Nah, kita akan mengubah 90 menit ini menjadi satuan jam. Bagaimana ya? Yaitu 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 90 menit itu jika kita uraikan adalah 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit tadi adalah 1 jam, maka di sini kita tulis 1 jam. 1 jam ditambah 30 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, di sini diketahui saat petani itu berjalan kaki, waktu yang ditempuh yaitu 1 jam 20 menit. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam satuan menit. Bagaimana caranya? Ingat, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi, 1 jam 20 menit kita tulis 60 menit. 60 menit ini dari 1 jam ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi, lama waktu yang dibutuhkan dalam menit adalah 80 menit. Istilah satuan waktu berikut ini. Nah, di sini ada gambar Edo nih. 1 jam tadi berapa menit? 1 jam tadi adalah 60 menit.
Nah, maka 1 menit itu berapa detik? Berarti 1 menit itu adalah 60 detik. Ingat, 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu adalah 60 detik. Oke. Nah, kita akan mengisi tabel di samping ini. Nomor 1. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Berapa ya? Yaitu 60 menit. Lalu yang kedua ada 2 jam. 2 jam itu sama dengan 2 dikali titik-titik menit. Nah, berapa? Dikali 60, karena kan satunya kan 60, jadi dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan 120. Jadi 1 jam itu adalah 120 menit. Lalu yang ketiga ada 3 jam. Kalau 2 jam itu kan dikali 2, berarti kalau 3 jam dikali berapa ya? Dikali 3, 3 dikali 60 sama dengan 180. Nah, kalau 4 jam berarti 4 dikali 60. Berapa ya 4 dikali 60? Yaitu 240 menit. Lalu yang terakhir ada 5 jam. Nah, 5 dikali 60. Berapa ya hasilnya 5 dikali 60? Yaitu 300 menit. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Yang nomor 1. 1 jam 45 menit. Nah, di sini kita uraikan 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. Kita isi di sini 1 jam adalah 60 menit. Ditambah berapa berarti? Yaitu ditambah 45 menit. Berapa 60 ditambah 45? Yaitu 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit adalah sama dengan 105 menit. Lalu yang kedua ada 2 jam 50 menit. Ingat, 1 jam itu adalah 60. Kalau ada 2 jam berarti 2 dikali 60 sama dengan 120. 120 ini ditambah 50 menit. Berapa ya 120 ditambah 50? Ya, yaitu 170. 170 menit. Jadi 2 jam 50 menit itu sama dengan 170 menit. Lalu yang nomor 3, ada 3 jam 5 menit. Nah, sekarang 3 jam 5 menit. 3 jam sendiri itu berapa menit ya tadi? 3 jam itu sama dengan 180 menit. Lalu ditambah 5 menit. Berapa 180 ditambah 5? Hasilnya yaitu 185. Jadi 3 jam 5 menit sama dengan 185 menit. Yang nomor 4 ada 6 jam 16 menit. 6 jam. Nah, kita jadikan menit. Berarti 6 dikali 60. Berapa hasilnya 6 dikali 60? 6 dikali 60 hasilnya yaitu 360. Ditambah 16 menit. Berapa 360 ditambah 16? Yaitu 376 menit. Jadi 6 jam itu 6 jam 16 menit itu sama dengan 376 menit. Lalu yang ketujuh ada 7 jam 60 menit. Nah, 7 jam itu berapa ya jika kita ubah ke menit? 7 dikali 6. Berapa 7 dikali 6? Yaitu 420. 420 ditambah 60. Berapa?
7 jam 60 menit sama dengan 480 menit. Nah, kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. Nah, kalau tadi kan jam menjadi menit, kalau sekarang menit menjadi jam. 60 menit sama dengan berapa jam ya tadi? Ya, 1 jam. Pintar. Lalu ada 120 menit. Berapa menit? Berapa jam ya itu ya? Yaitu 2 jam. Ada lagi 180 menit. Nah, berapa jam ya itu 180 menit? Ayo, yaitu 3 jam ya. Lalu yang terakhir ada 300 menit. 300 menit itu sama dengan berapa jam? Yaitu 5 jam. Nah, di sini kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. Nah, yang nomor 1 ada 70 menit. 70 menit itu berapa ditambah berapa? Yaitu 1 jam lebihnya 10 menit. Maka 70 menit yaitu 1 jam 10 menit. Lalu yang kedua ada 160 menit. Nah, jika kita uraikan 160 menit itu berapa jam lebih berapa menit? Yaitu 2 jam lebih 40 menit. Jadi 160 menit sama dengan 2 jam lebih 40 menit. Lalu yang ketiga ada 214 menit. Nah, kira-kira berapa ya? Yaitu adalah 3 jam lebih 34 menit. Jadi 214 menit itu sama dengan 3 jam 34 menit. Lalu yang keempat ada 330 menit. Nah, 330 menit ini sama dengan berapa jam lebih berapa menit? Yaitu 5 jam lebih 30 menit. Lalu yang terakhir nomor 5, 420 menit. Nah, 420 menit ini kita jadikan jam dan menit. Berapa ya? Yaitu 7 jam lebih 0. Artinya 720 menit sama dengan 7 jam. Begitu. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena sinar matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, sekarang perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Lalu ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian siapkan dulu Siapkan dulu bajunya ya, tata seperti gambar pada nomor 1, ditata seperti ini. Lalu yang kedua, dilipat. Setelah ketiga, bagian samping kiri. Lalu yang keempat, samping kanan. Yang kelima, ini kan berlebih, maka dilipat. Lalu yang ketujuh, dari bawah ke atas. Oke, yang ketujuh ini dari yang C itu dilipat ke atas. Setelah itu sudah jadi deh bajunya, siap diletakkan di lemari. Nah, baik, kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu 500 gram gula pasir, 250 ml air matang,
pewarna makanan, dan tusuk sate. Cara membuatnya yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Lalu yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Nah, lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Begitu. Itu adalah cara membuat gulali. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali, lalu tuliskan jawabannya di kotak yang tersedia. Nah, di sini Bu Jona membuat contoh pertanyaan, yaitu mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Yaitu air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Yang kedua, apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Nah, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair menjadi membeku. Mencair terjadi saat gula dicampurkan dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Lalu yang ketiga, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Lalu yang keempat ada, apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Nah, tahapan pertama dalam pembuatan gulali yaitu mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Lalu yang keempat, apa fungsi dari tusuk sate dalam pembuatan gulali? Nah, fungsinya yaitu melilitkan gulali dan untuk kita memegang gulalinya, begitu. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Nah, sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Lalu tuliskan contohnya. Nah, ada kolom nomor, peristiwa, dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, di sini Bu Jona sudah menuliskan, yaitu yang pertama peristiwanya adalah gula dicampur air. Nah, perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Lalu yang kedua, air mendidih. Nah, perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Lalu yang ketiga ada adonan gulali mengental. Nah, ini adalah perubahan wujud yang terjadi saat membeku, ya. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu yaitu menghargai pendapat dan peran yang beragam, menghormati hak dan kewajiban masing-masing, menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah, ini adalah contoh dari sikap bersatu. Dengan keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Nah, berilah tanda centang pada gambar berikut ini. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, yang pertama ini dia sedang menyapu. Nah, apakah ini menunjukkan sikap bersatu? Tidak ya, soalnya ini hanya menyapunya sendiri. Lalu
Di sini ada Dayu dan ibunya dan adiknya. Mereka sedang bermain bersama. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa dia mempunyai sikap bersatu. Begitu pula dengan gambar yang kedua, karena membantu ibu mencuci piring, membereskan tempat makannya. Lalu yang ketiga itu sedang menonton TV ini sendirian. Nah, menonton TV itu termasuk sikap bersatu bukan? Bukannya, jadinya kita tidak usah tulis apa-apa. Lalu ada Lani sedang menjemur pakaian. Nah, kira-kira apakah itu termasuk sikap bersatu? Rupanya bukan. Lalu yang kedua ada Dayu yang mengajari adiknya tuh. Nah, Dayu yang mengajari membaca adiknya merupakan sikap bersatu dalam keluarga. Lalu selanjutnya ada Siti. Nah, di situ Siti bermain boneka padahal ibunya sedang memasak. Nah, apakah Siti menunjukkan sikap bersatu? Tidak ya, Siti tidak menunjukkan sikap bersatu. Lalu ada Lani yang membantu ayah mencuci motor. Nah, di sini Lani menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga tidak? Ya, Lani menunjukkan, yaitu membantu ayah mencuci motor. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku mempersiapkan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pot di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membuatku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami senang menolong-nolong, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Sekarang bagaimana dengan ceritamu? Coba kalian ceritakan pengalaman kalian dalam keluarga, pengalaman tolong menolong dalam keluarga. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Persatuan tidak hanya di rumah, namun persatuan juga dapat dilakukan sepanjang olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain sepak bola, kalian harus membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Nah, kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola, lalu sebelum bermain perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu, begitu. Kita masuk pembelajaran yang ketiga. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Lalu, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Lalu, bacalah wacana berikut ini. Di sini ada judul bacaan, yaitu pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, jadi pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Lalu, akibatnya es yang ada di wilayah kutub itu akan mencair.
Nanti lama kelamaan beberapa tahun yang akan datang, pulau-pulau yang ada di dunia ini bisa tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi itu semakin panas. Jadi, pemanasan global ini itu terjadi karena polusi udara yang tinggi. Polusi udara itu bisa dari kendaraan ataupun juga asap pabrik yang nantinya menyebabkan pancaran sinar matahari itu tidak dapat keluar lagi dari bumi. Nah, akibatnya suhu bumi itu semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Lalu juga mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk mengurangi laju pemanasan global. Nah, di sini Bu Jona sudah menuliskan kata-kata yang baru, yaitu ada global, kutub, polusi, dampak, dan beradaptasi. Nah, di sini juga ada artinya. Global itu artinya adalah secara umum atau keseluruhan. Lalu kutub itu adalah ujung poros atau sumbu bumi. Lalu yang ketiga ada polusi itu adalah pengotoran atau pencemaran. Bisa udara, bisa juga air. Lalu ada dampak. Dampak itu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Bisa akibatnya negatif, bisa akibatnya positif. Lalu ada beradaptasi. Beradaptasi yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu dalam lapisan atmosfer, daratan, atau lautan. Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Nah, tadi apa ya bencana yang akan terjadi? Yaitu beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global yaitu mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu adalah cara untuk mengurangi laju pemanasan global. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh
Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda. Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit atau sebaiknya? Nah, sekarang mari kita berlatih. Nah, di sini sudah ada tabel nih. 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu yang kedua, 120 menit itu sama dengan 120 jam. Berarti 120 menit itu sama dengan 2 jam. Berarti 2 jam ini sama dengan 120 menit. Lalu selanjutnya ada 180 menit. 180 menit ini sama dengan 3 jam. Jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Lalu ada 300 menit. 300 menit ini sama dengan 5 jam. Jadi 5 jam ini sama dengan 300 menit. Nah, di sini di kolom biru ini terdapat macam-macam jam dan menit yang harus kita samakan, yang harus kita ubah dalam satuan jam ataupun menit. Nah, yang pertama ada 3 jam 40 menit. Nah, jika kita ubah maka akan menjadi 220 menit. Loh, kok bisa Bu Zona? Ya, karena di sini ada 3 jam. 3 jam itu berapa menit sih? 3 jam itu sama dengan 180 menit. 180 ini kita tambah 40 menit. Hasilnya yaitu 220 menit. Lalu sebelahnya ada 1 jam 40 menit. Nah, di sini lihat satuannya adalah menit. Sedangkan di sini masih ada satuan jam. Yang jam ini kita ubah menjadi satuan menit. 1 jam itu berapa menit? Yaitu 60 menit. Maka 60 ditambah 40 berapa ya hasilnya? Yaitu 100 menit. Lalu ada 300 menit. 300 menit ini kita jadikan jam. Berapa ya 300 menit jika kita jadikan jam? Yaitu 5 jam. Lalu ada 1 jam 13 menit. Nah, kita jadikan satuannya menit. 1 jam berarti 60. 60 ditambah 13 sama dengan 73 menit. Lalu ada 112 menit. Berapa sih 112 menit itu? Sama dengan 3 jam berarti 180. Sisa. Nah, ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya 32 menit. Jadi 212 menit itu sama dengan 3 jam 32 menit. Lalu ada 1 jam 15 menit. Kita jadikan satuannya menit. Berapa ya? Yaitu 60 ditambah 15. Berapa 60 ditambah 15? Hasilnya yaitu 73. Lalu selanjutnya ada 4 jam. Nah, 4 jam kita jadikan menit. Berarti 4 dikali 60. Berapa 4 dikali 60? Yaitu 240. Lalu sampingnya ada 110 menit. 110 menit itu berapa jam? Yaitu ada 1 jam. Ternyata masih sisa. Sisa berapa? Yaitu 50 menit. Berarti 110 menit sama dengan 1 jam 50 menit. Lalu ada 420 menit itu sama dengan 7 jam. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari
selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam. Pada malam hari yaitu selama 4 jam 45 menit. Nah, berapa lama waktu Udin menyalakan lampu kamar? Kalimat matematikanya yaitu 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, kita tambahkan jamnya dulu, kemudian menitnya. Ingat, kita cari yang jam dulu, kemudian menit. Yang jam ada 1 jam ditambah 4 jam. Berapa 1 jam ditambah 4 jam? Yaitu 5 jam. Nah, udah ketemu kan yang jamnya? Lalu kemudian yang menitnya, kita tambahkan menitnya. Maka 30 menit ditambah 75 menit sama dengan ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Jadi 30 menit ditambah 45 menit yaitu 75 menit. Maka 75 menit ini sama dengan 1 jam lebih 15 menit. Jadi yang satuan jam tadi kita pindahkan ke sini. 5 jam ditambah 1 jam 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Jadi lama waktu Udin menyalakan lampu kamar adalah 16 jam 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman itu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan yaitu 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibanding kendaraan umum? Nah, kita akan mencari perbandingannya, mencari selisihnya menggunakan kendaraan motor ataupun dibanding kendaraan umum. Kalimat matematikanya yaitu 1 jam 55 menit ditambah 1 jam 30 menit. Nah, pertama yang harus dikurangkan adalah jamnya dulu. Setelah itu baru menitnya. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0. Lalu 55 menit dikurangi 30 menit, hasilnya yaitu 25 menit. Maka jadi perbandingan waktunya adalah 25 menit. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Nah, kalimat matematikanya yaitu 8 jam dikurangi 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Nah, karena menitnya itu lebih banyak di yang belakang, maka 8 jam ini kita ubah dulu menjadi jam dan menit. 8 jam itu sama dengan 7 jam lebih 60 menit. Maka 60 menit ditambah 40 menit sama dengan 105 menit. Kok 60 menit? Kenapa? Didapat dari yang 8 jam karena ini lebih 60 menit ditambah 45 itu dari siapa Bu Jona? Dari ini nih, dari yang 8 jam 45 menit. Hasilnya yaitu 105 menit. Jadi 8 jam 45 menit itu sama dengan 7 jam 105 menit. Jadi 7 jam 105 menit ditambah 4 jam 55 menit. Berapa ya? Kita jumlahkan dulu, yaitu yang jam, lalu kemudian yang menit. 7 jam dikurangi 4 jam berapa? Ya, 3 jam.
Nah, 3 jam. Lalu setelah itu kita kurangkan menitnya. 105 menit dikurangi 5 menit. Hasilnya adalah 50 menit. Jadi 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Jadi hasil dari 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Ayo berlatih menambah dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nah, di sini ada contoh. Contohnya yaitu 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. 20 menit. Nah, di sini itu ditambahkan dulu jamnya, kemudian menitnya. Setelah ketemu dua-duanya, maka ditulis 9 jam ditambah 20 sama dengan 9 jam 60 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Yang berikutnya ada 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 35 menit. Kita jumlahkan dulu yang jamnya. Ada 3 jam ditambah 5 jam. Berapa 3 tambah 5? Yaitu 8. Setelah itu kita tambahkan menitnya. Ada 25 ditambah 30 sama dengan 55. Kan sudah ketemu keduanya, maka kita tinggal pindahkan. 8 jam ditambah 55 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 3 jam 30 menit adalah 8 jam lebih 55 menit. Lalu selanjutnya ada 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit. Nah, di sini bisa kita tulis 7 jam ditambah 3 jam. Berapa hasilnya? Yaitu 10 jam. Lalu kita jumlahkan yang menit. Nah, menitnya ini ada 40 menit ditambah 20 menit. Kita jumlahkan yaitu 60 menit. Jadi 10 jam ditambah 60 menit sama dengan 1 jam 60 menit. Jadi 7 jam 45 menit ditambah 9 jam 20 menit sama dengan 10 jam lebih 60 menit. Atau bisa ditulis dengan 11 jam. Lalu ada 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit. Nah, kita jumlahkan yang jamnya dulu. Ada 5 jam ditambah 3 jam. Hasilnya yaitu 8 jam. Lalu yang kedua kita jumlahkan yang menitnya. Ada 23 menit ditambah 50 menit sama dengan 53 menit. Maka 8 ditambah 53 menit sama dengan 8 jam 53 menit. Jadi 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit sama dengan 8 jam 53 menit. Selanjutnya ada 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit. Kita jumlahkan dulu jamnya. Ada 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dan yang kedua kita tambahkan yang menitnya. 41 ditambah 30. Berapa ya 41 tambah 30? Yaitu 71 menit. Kan sudah terkumpul semuanya, berarti 15 jam ditambah 71 menit itu sama dengan 15 jam lebih 71 menit. Jadi 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit sama dengan 15 jam 71 menit. Atau bisa ditulis dengan 16 jam 11 menit. Sekarang yang selanjutnya nomor 6.
ada 30 menit ditambah 40 menit. Nah, di sini langsung saja, yaitu 70. 70 itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam ditambah 10 menit. Lalu yang ketujuh ada 50 menit ditambah 45 menit. Dijumlahkan berapa ya? Yaitu 95 menit. 95 menit ini berapa ditambah berapa? Yaitu 1 jam ditambah 35. Maka 95 menit sama dengan 1 jam ditambah 35 menit. Lalu yang nomor 8 ada 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Nah, di sini mula-mula kita 2 jamnya kita uraikan dulu ya anak-anak ya. 2 jam itu berapa menit? Yaitu 1 jam lebih 60 menit. Nah, maka di sini ditambahin menitnya yang ke-20. Jadi 2 jam itu adalah 1 jam 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Lalu dikurangi 1 jam 50 menit. Jadi 1 jam 80 menit dikurangi 1 jam 50 menit sama dengan 1 jam dikurangi 1 jam itu 0, dan 80 dikurangi 50 sama dengan 30 menit. Jadi 1 jam 50 menit, atau bisa ditulis dengan 3 berarti 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit sama dengan 30 menit. Lalu ada 5 jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit. Kita tulis 5 jam dan 15 menit. 5 jam artinya 4 jam lebih 60 menit. Maka kita tulis, diuraikan menjadi kalimat matematika. 5 jam sama dengan 4 jam 60 menit. Nah, ditulis bawahnya, ditambahin yang 15 menit. Lalu dikurangi 2 jam 25 menit. Hasilnya 4 jam 75 menit dikurangi 2 jam 25 menit. Jam dikurangi jam, menit dikurangi menit. 4 jam dikurangi 2 jam yaitu 2 jam, dan 45 menit dikurangi 25 menit sama dengan 50 menit. Jadi 5 jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Lalu yang nomor 10 ada 6 jam 10 menit dikurangi 2 jam 5 menit. Nah, di sini kita kurangkan terlebih dahulu yang jamnya. 6 jam dikurangi 2 jam sama dengan 4 jam. Lalu 10 dikurangi 5 menit sama dengan 5 menit. Langsung tuliskan saja, yaitu 4 jam 5 menit. Lalu yang nomor 11 ada 9 jam 40 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Ditulis dulu 9 jam lalu 40 menit. 9 jam jika kita uraikan maka 8 ditambah 60. Nah, 9 jam ini yaitu 8 jam ditambah 60 menit. 8 jam 60 menit ini ditambah 40 menit sama dengan 4 jam 45 menit. Jadi kurangkan dulu ya jam dengan jam, menit dengan menit. Jadi 8 jam dikurangi 4 jam yaitu 4 jam, dan 100 menit dikurangi 40 menit yaitu 55 menit. Jadi 9 jam 45 menit dikurangi 4 jam 45 menit hasilnya 4 jam 55 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi?
Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di permukaan bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita bisa kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat baju setelah kering? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar pijatanmu lebih rapi dan lipatanmu lebih rapi lagi. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang kalian perhatikan dua syair lagu di bawah ini. Nah, lagu pertama ada Embun Pagi ciptaan Pak Rat. Nah, isi syairnya, isi lagunya Bu Jona bacakan ya. Riang cemerlang, embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau trililili. Lagi riang cemerlang embun pagi hari di sinar surya, riang gembira mulai berkicau trilili. Murai berkicau trilili. Lalu yang kedua ada Embun ciptaan Pak Daljono. Nah, ini isinya gemerlap menghias dini hari, berkilau kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Nah, kedua lagu ini itu menceritakan tentang embun, begitu. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa tema dari kedua lagu tersebut? Nah, kedua lagu tersebut bertema embun. Lalu yang kedua, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Nah, gambaran embun menurut lagu di atas yang tadi itu bagaimana sih? Yaitu embun membuat pagi hari semakin cerah. Lalu, kapan terjadinya embun? Nah, embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. Lalu yang keempat, menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Nah, manfaat embun itu apa sih? Embun membuat alam semakin indah. Lalu yang kelima, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, kalian bisa mengisi untuk yang berwarna merah ini mengisi dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Lalu untuk yang kuning isilah dengan kata yang ada di kedua lagu, dan yang untuk yang hijau isi dengan kata yang hanya ada di lagu Embun. Nah, di sini Ibu Jona sudah menuliskannya seperti ini. Nah, di Embun Pagi itu terdapat kata riang, cemerlang, tersenyum, burung, dan surya. Lalu di kedua lagu itu ada kata pagi, hari, sinar, dan embun. Lalu di dalam lagu Embun itu ada cemerlang, menghias, berkilau, matahari, dan tenang. Sekarang kita akan mencari kata dari kata-kata ini. Nah, surya adalah matahari. Jadi surya itu adalah matahari ya. Dini adalah pagi sekali atau belum waktunya. Jadi itu dini itu pagi banget gitu. Atau bisa juga belum waktunya. Lalu nomor 3 itu ada percik. Nah, percik itu adalah titik-titik air yang berhamburan. Lalu ada linang. Nah, linang adalah meleleh. Lalu yang kelima ada intan. Intan itu adalah batu permata yang berkilau. Nah, lalu yang keenam ada cemerlang. Nah, cemerlang adalah bercahaya atau bersinar terang atau berkilauan.
Lalu yang ketujuh ada ria. Ria itu adalah riang gembira atau sukacita. Lalu 8 ada riang. Nah, riang itu suka hati, riang girang sekali begitu. Lalu yang nomor 9 ada kilau. Nah, kilau adalah cahaya gemerlap atau cahaya berkilap. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu sejuk. Sejuk adalah berasa atau terasa dingin begitu. Nah, kita sudah mengetahui arti dari 10 kata ini. Kalian jangan lupa ditulis di buku kalian ya. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang berwujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Begitu. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman sekolah bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Nah, apakah penjaga kebersihan hanya bertugas apakah hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak ya. Semua warga sekolah itu bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Nah, jadi tidak hanya petugas kebersihan saja, tetapi juga kita semua itu wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Begitu, kita harus bersatu menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini adalah contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Yang pertama, membantu teman ketika mendapat kesulitan. Nah, jika teman kalian mendapat kesulitan, kalian boleh membantunya, tetapi tidak pas ulangan ya. Nah, karena itu yang namanya contak-mencontek, itu tidak boleh. Lalu yang kedua ada saling menghormati dan menghargai antara warga sekolah. Lalu ada bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama, melaksanakan piket kelas bersama-sama, dan bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah contoh-contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Nah, di sini ada sungai, ada laut, gitu. Lalu air di permukaan bumi itu menguap terkena panas matahari. Nah, uap akan berubah menjadi awan. Nah, nih. Lalu awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu nanti jatuh ke bumi. Nah, itu namanya hujan. Lalu hujan akan mengalir lagi lewat sungai, ke danau, ke lautan, lalu menguap lagi karena sinar matahari, membentuk awan, lalu membentuk titik-titik air, lalu titik-titik airnya jatuh. Nah, itu hujan. Lalu mengalir lagi ke laut. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Jadi air laut itu menguap karena adanya sinar matahari, menguap lalu menjadi awan ya, menguap lalu menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, setelah titik-titiknya air itu penuh, maka titik-titik airnya itu akan turun ke bumi. Nah, itu disebut dengan hujan begitu. Nanti hujan airnya akan mengalir ke sungai itu. Nah, sungai nanti akan kembali ke lautan lagi gitu.
Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan yang tadi. Nah, berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Penjelasan yang jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Nah, di sini Ibu Jona sudah menuliskan nomor 1. Nah, nomor 1 ini air permukaan bumi menguap karena panas matahari. Jadi nomor 1 itu air itu menguap karena adanya panas matahari. Lalu yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Nah, di sini setelah menguap itu akan berubah menjadi awan. Lalu yang ketiga, setelah itu proses pengembunan di mana uap air menjadi titik-titik air. Nah, di sini akan menjadi titik-titik air. Lalu yang keempat ini adalah butiran-butiran air itu jatuh ke permukaan bumi. Nah, di sini itu disebut dengan hujan ya. Jadi setelah titik-titik airnya itu sudah terbentuk, maka akan turun hujan. Setelah itu yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul kembali dan kembali menguap. Jadi setelah hujan, air itu diresap oleh tanah lalu mengalir ke sungai dan nanti akan kembali menguap kembali begitu. Nah, ini adalah proses yang dinamakan hujan. Ini adalah proses terjadinya hujan. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 di pagi hari dan berhenti pada pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, hujan turun itu mulai pukul 7:15. Lalu berhenti pukul 9:10. Nah, lama waktunya itu kalian bisa menghitungnya dengan cara seperti ini nih. Dari 7:15 ke pukul 8 itu adalah 45 menit. Lalu dari pukul 8 ke pukul 9 itu jarak waktunya itu 1 jam. Lalu dari pukul 9 ke 9:10 itu berjarak lama waktunya yaitu 10 menit. Maka kalimat matematikanya yaitu 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, di sini kita menjumlahkan itu dengan satuan yang sama. Lihat, satuan mana yang sama? Ya, di sini ada menit dan menit. 45 menit ditambah 10 menit. Nah, berapa hasilnya? Ya, 55. Maka penjumlahannya hasilnya yaitu 1 jam lebih 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai ke sekolah? Di sekolah. Nah, Udin itu berangkat pukul 6:25 menit. Nah, lalu di perjalanan itu membutuhkan waktu 30 menit. Maka Udin sampai di sekolah itu pukul berapa? Kita dapat menjumlahkannya dengan cara kita tulis nih. 6:25 itu ditambah dengan 30 menit. Hasilnya berapa sih? Yaitu 6:55 menit. Jadi 30 menit setelah pukul 6:25 adalah 6:55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit.
Lalu kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan waktu di bawah ini. Yang A, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, kalian bisa menjumlahkannya. Jadi, di sini ada 8, lalu ditambah 2. Berapa sih 8 ditambah 2? Ya, 10. Pinter. Jadi, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Lalu yang B, 4 jam sebelum pukul 6.20 menit. Nah, kalau sebelum itu berarti bertambah apa berkurang? Ya, berkurang. Maka kita bisa menuliskan dengan pengurangan. 6.20 dikurangi 4. Nah, berapa ya? Hasilnya yaitu 2 lebih 20 menit. Jadi 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul 2.20 menit. Lalu yang C, ada 45 menit. 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Nah, kalian di sini juga bisa menjumlahkannya juga bisa begitu. Nah, di sini Bu Jona membuat gambar jam. Nah, di sini ada pukul 4:15. Nah, ini pukul 4:15. Setelah itu ditambah dengan 45 menit. Nah, di sini kita akan menghitung. Nah, dari jarak per angka ini 5 menit ya. Ini 10, 20, 30, 40 dan tambah 5. Nah, jadilah ini. Jadi ini pukul berapa ini anak-anak? Ya, ini pukul 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul 5. Lalu yang D, 3 jam setelah pukul 1:20 adalah pukul. Kita bisa menjumlahkan juga. Nih, berapa hasilnya? Ya, 4:20. Jadi 3 jam setelah pukul 1:20 menit adalah pukul 4:20 menit. Lalu yang E. Nah, di sini ada 1 jam sebelum pukul 9:10 menit adalah pukul. Nah, di situ ada kata sebelum, berarti berkurang atau bertambah, yaitu berkurang. Maka kita tulis 9:10 dikurangi dengan 1 jam. Berapa ya hasilnya? Yaitu 8:10. Jadi 1 jam sebelum pukul 9:10 adalah 8:10. Lalu yang F, ada 50 menit setelah pukul 10:40. Nah, di sini berarti kita jumlahkan. Nah, di sini Bu Jona membuat itu pukul 10:40. Nah, 10:40 itu jarum pendeknya menunjukkan mendekati angka 11 dan jarum panjangnya berada di angka 8. Ditambah 50 menit. Nah, berarti dari yang tadi jarum panjangnya ke 8 itu muter sampai 50 menit itu berada di angka 6. Lalu di sini jarum pendeknya menunjukkan di antara 11 dan 12. Nah, ini berarti pukul berapa ya dibacanya? Yaitu pukul setengah berapa kalau seperti ini? Setengah 12 ya. Jadi 50 menit setelah pukul 10:40 adalah pukul 11:30. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Nah, perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, lalu hitunglah lama waktu setiap harinya. Nah, di sini
Awal hujan turun itu pukul 5.30 dan berhenti di pukul 6:45 menit. Jadi lama hujan turun yaitu dari pukul 5:30 sampai pukul 6 itu jaraknya 30 menit. Lalu dari pukul 6 sampai ke pukul 6.45 itu jaraknya 45 menit. Nah, di sini kita jumlahkan 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit itu artinya sama dengan 1 jam lebih 15 menit. Jadi, lama turun hujan itu adalah 1 jam 15 menit. Lalu yang kedua, awal turun hujan itu pukul 8.15 dan berhenti pukul 9.55. Maka lama waktu hujan turun itu kita tulis 8:15 sampai pukul 9 itu sama dengan 45 menit. Lalu pukul 9 ke pukul 55 itu sama dengan 55 menit. Nah, di sini kita jumlahkan 45 ditambah 55 menit sama dengan 100 menit. 100 menit itu sama dengan 1 jam lebih 40 menit. Begitu. Jadi, lama waktu hujan turun adalah 1 jam 40 menit. Lalu yang ketiga, di sini ada awal hujan turun itu pukul 12:16. Lalu hujan berhentinya itu pukul 14:25 menit. Nah, di sini kan 14 itu pukul berapa sih? 14 itu pukul 2 sore ya. Nah, jadi kalau 13 itu tuh pukul 1 siang, lalu jam 14 itu jam 2 siang, lalu jam 3 itu jam 15, begitu sampai ke 24 jam. Nah, lama hujan turunnya. Nah, kita hitung. Di sini ada 14:25 menit. Kita bisa dengan cara pengurangan. Nah, di sini kita kurangkan 5 dikurangi 6 kan tidak bisa. Maka kita pinjam angka 1 ke angka 2. Nah, dicoretkan jadinya 15. Sisa 1 berarti yang 2. Nah, 15 ini kita kurangi 6. Berapa 15 dikurangi 6? Yaitu 9. Nah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu 4 dikurangi 2. Berapa 4 dikurangi 2? Ya, 2, pintar. Lalu 1 dikurangi 1, 0. Maka lama hujan turun adalah 2 jam lebih 9 menit. Lalu yang keempat, lama hujan turun itu pukul 16. Nah, 16 itu pukul berapa? Hayo. Pukul 4 sore ya, ini pukul 4 sore. Lalu hujan berhenti itu pukul 18:25. Nah, pukul 18 ini pukul berapa? 6 sore ya. Nah, di sini kita bisa dengan cara pengurangan juga. 18:25 menit itu dikurangi dengan pukul 16. Dikurangi 5 kurangi 0 itu 5, 2 kurangi 0 ada 2, dan 8 dikurangi 6 adalah berapa? 2, lalu 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi lama waktu hujan turun adalah 2 jam lebih 25 menit. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Bukunya yang dibawanya jatuh berserakan.
Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, ini adalah gambar yang saat Udin tergelincir. Nah, di sini bukunya bergeletakan, berserakan gitu. Jika kamu berada di dekat Udin saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, tentu saja akan menolong Udin ya. Membantu Udin berdiri, membereskan buku yang berantakan, dan membawa Udin ke UKS jika kita berada di dekatnya Udin. Nah, mengapa sih kita perlu menolong orang lain? Nah, manusia sendiri adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa mengalami semuanya dengan lebih mudah. Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, ingatkah kalian perubahan dari wujud benda? Ya, jika cair menjadi padat itu disebut membeku. Lalu padat menjadi cair disebut dengan mencair. Cair menjadi gas itu disebut menguap. Lalu gas menjadi cair itu disebut mengembun. Gas menjadi padat disebut mengkristal, dan padat menjadi gas itu disebut menyublim. Nah, ini adalah ke-6 perubahan wujud benda. Nah, di sini Bu Jona sudah menuliskan tentang perubahan wujud benda. Peristiwanya adalah bertani garam. Lalu jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Nah, perubahan wujudnya yaitu air laut menguap, yang tersisa adalah butiran garam. Lalu di sini ada membuat es krim. Membuat es krim ini terjadi perubahan wujud yaitu membeku, di mana air dimasukkan ke freezer akan membeku. Lalu ada embun pagi. Nah, embun pagi ini terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Lalu ada membuat gulali. Nah, membuat gulali ini terjadi proses membeku ya, pembekuan, di mana adonan gulali memadat setelah dingin. Lalu ada terjadinya hujan. Nah, terjadinya hujan ini bisa menguap ya, terjadi proses menguap, di mana air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, di sini kita akan membuat kalimat tentang 10 kata lalu menguap. Nah, di sini Bu Jona juga sudah menuliskan. Kalian bisa membuat dengan versi kalian masing-masing di buku kalian ya. Jika di sini adalah versinya Ibu Jona. Menguap, Bu Jona menuliskannya itu dengan air laut menguap saat terkena panas matahari. Lalu yang kedua ada wujud. Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Lalu ada menyublim. Kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Kamper itu kayak kapur barus. Nah, lalu yang keempat ada membeku. Nah, di sini Bu Jona membuatnya air membeku menjadi es. Lalu ada padat. Batu adalah benda padat. Lalu yang keenam ada mencair. Es krim itu mencair. Nah, lalu yang ketujuh ada gas. Asap adalah contoh benda gas yang dapat dilihat. Lalu yang kedelapan ada cair. Apa sih cair? Contohnya, contoh benda cair adalah air, sirup, dan madu. Lalu yang kesembilan ada mengembun. Nah, contohnya yaitu
Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu ada proses perubahan wujud benda menjadi cair, dari cair menjadi gas disebut menguap. Nah, ini adalah contoh kalimat versinya Bu Jona. Kalian bisa membuatnya versi kalian sendiri dan ditulis di buku tematik kalian sendiri. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Nah, ini adalah contohnya, ada waktunya jam sekian sampai jam sekian, lalu jenis kegiatannya apa, lalu ditulis lama kegiatannya itu berapa lama, begitu. Misal nih, waktu jam 6.15 sampai jam 6.30, jenis kegiatannya itu mandi pagi. Berarti lama waktunya yaitu kalian tuliskan, berarti 15 menit apa 30 menit begitu. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, di sini kalian dapat memberi tanda centang untuk menunjukkan keadaan sikap bersatu. Nah, di sini kita akan mengerjakannya bersama-sama. Nah, kalau di tempatnya Bu Jona nih ya, rukun dengan tetangga, ya. Lalu saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Nah, di sini apakah menunjukkan sikap bersatu? Ya. Lalu menolong tetangga yang sedang kesulitan? Ya. Nah, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Oh, itu tidak boleh ya. Lalu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya, itu adalah sikap bersatu. Lalu bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Ya, boleh. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan. Boleh. Lalu membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Tidak bisa ya, kita harus menghargai. Lalu juga kita harus menghormati juga setiap tetangga. Lalu selanjutnya ada memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Tidak, kita tidak boleh membeda-bedakan, oke? Lalu ada berbagi makanan dengan tetangga, ya itu boleh. Baik, terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran tema 3 subtema 4. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan buku tematiknya. Sekian dari Bu Jona. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat, Tuhan memberkati.